tahap pertama adalah disebut tahap lisogenik, di mana hasil akhir dari virus ini dia akan tetap tinggal bertahan di dalam tubuh inang. Jadi kalau misalkan kecapean akan muncul, contohnya tifus. Tifus itu bakteri, contohnya cacar. Ada jenis cacar air yang bisa muncul jika kita merasa kelelahan. Kenapa? Karena virusnya itu mengeluarkan RNA atau DNA, terus dia akan nempel ke DNA dari sel inangnya, gabung nih. Nah kalau sudah gabung, apa yang terjadi Pak? Akan sangat sulit dideteksi oleh antibodi tubuh karena dianggap bukan orang asing lagi, bukan benda asing lagi. Sampai sini kebayang ya? Jer, kebayang? Jadi kalau sudah gabung ini dia tidak akan dikenali. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia bisa dengan suka hati membuat atau mereplikasi bagian-bagian tubuh virus. Oke. Nah, sampai pada jika imunnya turun, dia akan membuat banyak, terus dibunuhlah sel inangnya, dihancurkan. Itu disebut fase litik. Jadi litik itu artinya lisis itu pecah dalam bahasa Yunani. Prosesnya kurang lebih sama teman-teman. Bedanya pada lisogenik tidak ada proses lisis. Jadi setelah perakitan, lisisnya itu nanti ikut ke fase yang ini. Nah, lisis yang di sini itu setelah perakitan dia akan keluar, jadi masuk ke fase litik lisis ini. Jadi sebenarnya kalau sampai di sini dia berhenti, itu disebut fase lisogenik. Nah, kalau dia mau keluar, dia pasti akan memecah, nggak mungkin selnya tetap bertahan. Jadi dia bisa berpindah-pindah. Sampai sini ada yang masih bingung? Jadi ada dua, sekali lagi ya. Satu, fase litik. Dua, fase lisogenik. Lisogenik terjadi saat si virus ini bergabung DNA-nya dengan DNA inang. Kalau litik nggak akan bergabung, dia bikin sendiri. Tapi dari lisogenik ini, apakah bisa menjadi litik? Bisa, kalau dia mau keluar. Kalau nggak mau keluar, ya dia akan terus bertahan di dalam sel inang. Sampai sini kebayang nggak? Contoh